sebelum bercerita, Bu Lala punya lagunya loh. Lagu Zumi Zumi Air Zam-Zam. Dengarkan baik-baik ya. Zumi 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 air air air, kumpul 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 di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali Safa ke Marwah. Teman-teman yang solih dan solihah yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, Bu Lala mau tanya, teman-teman pernah tidak ya mendengar seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam? Nah, siapa ya sesungguhnya beliau itu? Nah, sekarang Bu Lala kasih tahu ya. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Bunda Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar karena pernikahannya dengan Bunda Siti Sarah tidak dikaruniai anak. Pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Bunda Siti Hajar juga atas permintaan dari Bunda Siti Sarah. Nah, teman-teman, hari ini Bu Lala akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan keteladanannya. Kisah Nabi Ismail alaihissalam dan munculnya air Zam-Zam. Inilah kisah Nabi Ismail. Kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk memindahkan istrinya Bunda Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi ke kota Makkah. Lalu Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah menuju kota Makkah. Mereka bertiga berjalan berminggu-minggu menyusuri jalan dan akhirnya sampailah di kota Makkah. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Namun saat itu Siti Hajar mencoba menarik lengan baju Nabi Ibrahim. Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, engkau hendak kemana? Apakah engkau hendak meninggalkan kami dengan perbekalan sedikit ini?" Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Lalu Bunda Siti Hajar bertanya lagi, "Apakah ini semua atas pemerintah Allah?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Dan akhirnya Bunda Siti Hajar pun menjawab, "Kalau ini perintah Allah, Allah pasti akan mencukupkan kami. Karena bekal yang kami bawa sudah tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan kami." Saat itu kota Mekah masih sangat kosong dan menjadi kota padang pasir yang sangat tandus. Ketika itu Bunda Siti Hajar kehabisan air minum dan ia merasa haus karena bekal yang ia bawa sudah habis. Nabi Ismail pun menangis sangat kencang karena kehausan dan kepanasan. Karena kota Mekah saat itu masih berupa padang pasir yang sangat tandus dan gersang. Akhirnya Bunda Siti Hajar mencoba berlari untuk mencari air untuk putranya yang kehausan. Ia berlari menuju bukit yang bernama Bukit Safa. Siti Hajar melihat dari atas bukit, apakah ada mata air yang bisa diambil? Ternyata anak-anak, tidak ada sumber air yang bisa diambil oleh Bunda Siti Hajar. Kemudian Bunda Siti Hajar menuruni bukit tadi dan menaiki bukit yang satunya, yaitu Bukit Marwah. Lalu Bunda Siti Hajar juga melihat dari kejauhan dari atas bukit,
dia melihat lagi apakah ada sumber air. No, ternyata masih belum ada, teman-teman. Ya Allah. Lalu Bunda Siti Hajar pun tidak menyerah. Bunda Siti Hajar menaiki lagi bukit Sofa, kemudian turun, dan ia berlari naik lagi ke bukit yang satunya, yaitu Bukit Marwah. Bunda Siti Hajar berlari sampai 7 kali, namun Bunda Siti Hajar tidak pernah menyerah. Tiba-tiba Bunda Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Siti Hajar meletakkan Nabi Ismail di suatu tempat. Lalu diletakkanlah Nabi Ismail tadi di atas padang pasir yang sangat gersang dan panas. Saat itu Nabi Ismail menangis dengan kencang, "Oi, oi, oi!" sambil menghentak-hentakkan kakinya di atas padang pasir tadi. Kemudian kuasa Allah datang. Tanah yang dihentak-hentakkan Nabi Ismail tadi, keluarlah sumber air yang sangat jernih. Bunda Siti Hajar langsung mengumpulkan airnya dan meminumkannya kepada Ismail yang menangis sangat keras tadi. Air tersebut berkumpul sangat banyak dan sangat melimpah sampai saat ini. Dan datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Nah, tadi adalah cerita Nabi Ismail alaihissalam dan keluarnya air Zam-zam. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Bu Lala tadi.